Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nala Audina Zainab dari kelas A5 PGSD 2025 IKIP Siliwangi. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Junaidi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalam UAS Project PAI 2025, kita diajak untuk melihat kembali bagaimana masjid dapat berperan sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemberdayaan umat. Masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga rumah besar umat Islam yang bisa menghidupkan berbagai aspek kehidupan. Nah, kita lihat dulu nih, apa saja identifikasi masalah terkait proyek ini. Yang pertama, masjid hanya ramai saat sholat wajib dan Jumat. Aktivitas keagamaan yang lainnya minim. Yang kedua, tidak ada program kesehatan rohani maupun jasmani. Yang ketiga, tidak ada program pendidikan, kepemudaan, atau pelayanan masyarakat. Yang keempat, tidak ada pemberdayaan ekonomi umat. Yang kelima, guru mengajar dengan pendekatan keras sehingga siswa tidak nyaman. Yang keenam, pemahaman dan penerapan nilai Islam, rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan Islami masih rendah. Pertama, mari kita lihat masalah utama. Banyak masjid yang sepi di luar waktu sholat. Aktivitas hanya ramai saat sholat wajib atau sholat Jumat. Program komunitas pun masih minim, sehingga pemuda lebih sering berkumpul di warung kopi daripada di masjid. Layanan holistik seperti kesehatan, konseling keluarga, dan pengembangan ekonomi juga jarang tersedia. Untuk menjawab tantangan ini, ada strategi besar yang disebut Hidupkan Masjidku. Program ini mencakup kajian rutin berjenjang mulai dari tafsir, akhlak, hingga fikih yang disesuaikan untuk dewasa, ibu-ibu, dan pemuda. Ada juga gerakan Satu Muful Muda, Satu Masjid yang melibatkan pemuda sebagai panitia penggerak kebersihan dan pelaksana kegiatan. Selain itu, Qiyamul Lail bulanan dan kultum ba'da maghrib diadakan untuk memperkuat spiritualitas jamaah. Masjid juga bisa menjadi pusat kesehatan rohani dan jasmani. Misalnya dengan senam sehat setiap Ahad pagi, pemeriksaan kesehatan ringan bekerja sama dengan puskesmas, serta konseling keluarga Islami. Dengan begitu, masjid menjadi tempat aman bagi keluarga untuk mencari solusi dan dukungan. Selanjutnya, masjid berfungsi sebagai rumah pendidikan. Ada kelas tahfiz untuk anak dan remaja, pelatihan public speaking Islami untuk melatih kepercayaan diri, serta kelas literasi dan mentoring kelas. Semua ini bertujuan membentuk generasi muslim yang cerdas, berkarakter, dan berdaya. Tidak kalah penting, masjid juga berperan dalam kesejahteraan ekonomi. Program pelatihan UMKM kreatif membantu jamaah membuat produk, menguasai branding, dan pemasaran digital. Pasar Ahad komunitas memberi ruang bagi masyarakat menjual hasil karya, dan BMT Masjid sebagai lembaga keuangan mikro syariah menyediakan tabungan dan pembiayaan tanpa riba. Dengan ini, masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Soal yang kedua, selain peran masjid, kita juga membahas sosok pendidik ideal dalam Islam, yaitu Ustadz Hasan, seorang pendidik bukan hanya mu'alim yang mengajar ilmu, tetapi juga murabbi yang membina akhlak, mudzakkir yang memberi nasihat lembut, dan mursyid yang membimbing dengan kasih sayang. Nah, ada strategi praktis nih untuk setiap pendidik, yaitu memperbaiki hubungan emosional dengan siswa, antara lain komunikasi empatik, pendekatan humanis religius, serta metode pembelajaran ramah anak.
metode pembelajaran Islami yang bisa diterapkan sangat beragam. Ada project-based learning Islami, diskusi kelompok beradab, storytelling kisah Nabi dan sahabat, roleplay seperti praktik sholat atau adab, serta reward appreciation Islami dengan sistem poin kebaikan. Semua ini menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai fitrah anak. Terakhir, yang soal ketiga, kita menegaskan 3 konsep fundamental Islam. Pertama, Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam dengan nilai kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Kedua, ekonomi syariah yang bebas riba, adil, dan transparan dengan contoh zakat, wakaf produktif, dan BMT. Ketiga, pernikahan dalam Islam sebagai akad suci untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kesimpulannya, masjid harus kembali hidup sebagai pusat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidik harus menjadi teladan akhlak dan pembimbing jiwa. Dan umat Islam perlu memahami konsep fundamental agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan nilai-nilai syariah. Semoga strategi ini menjadikan masjid lebih aktif, pendidikan lebih berkualitas, dan umat lebih sejahtera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.